Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tanggal 10 Januari disebut-sebut menjadi momen krusial di Amerika. Seorang pendeta Amerika bernama Brandon Biggs, tanggal 6 Januari lalu, merilis video yang mengundang semua orang untuk berdoa memohon perlindungan Tuhan bagi Trump, keluarganya, dan para pejabat penting pemerintahan. Dalam video itu, Brandon mengutip firman Tuhan, "Jika umatku mau merendahkan diri dan berdoa, aku akan mendengar dari surga. Aku akan membongkar rencana musuh dan melindungi negara ini." Muncul pertanyaan besar. Apa yang terjadi 10 Januari ini? Mengapa semua terasa begitu genting? Melalui kisah dan penglihatan Brandon, kita akan menemukan jawabannya. Sebuah panggilan bagi seluruh umat manusia untuk terlibat dalam kebangkitan rohani dan melawan era kegelapan. Pencerahan rohani di balik serangan teror. Pagi-pagi sekali, Brandon berkeliling kota sambil terus berdoa, bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saat itulah Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Mengapa begitu banyak serangan teror terjadi? Mengapa peristiwa ini terjadi di New Orleans? Ini bukan peperangan melawan darah dan daging, melainkan peperangan melawan kekuatan jahat di alam roh." Brandon menyadari bahwa musuh sedang bertindak sangat gencar, bukan sekadar karena Amerika memiliki seorang pemimpin yang hebat, melainkan karena ada gerakan kebangkitan rohani yang hendak dihalangi. Nubuat dari Kim Clement, seorang nabi Kristen terkenal, sekaligus musisi dan pengkhutbah, menyebut bahwa Trump akan menjadi sosok besar. Musuh berusaha menghalangi terwujudnya rencana Tuhan melalui serangan yang masif di alam roh. Masa 4 tahun dan pertaruhan 20 tahun mendatang. Menurut penglihatan Brandon, Tuhan memberikan jendela waktu 4 tahun bagi Amerika. Setelah tahun 2028, akan ada 20 tahun penting di depan. Apakah itu akan menjadi era keemasan di bawah pemerintahan ilahi atau era kegelapan di bawah kendali iblis? Semuanya bergantung pada 4 tahun ini. Di periode krusial inilah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-47, memainkan peran sentral. Tuhan memakai Trump untuk mengusir kegelapan dan memberi kesempatan bagi Amerika agar semakin banyak orang terbangun sisi ilahinya. Namun, Tuhan menegaskan, ini bukan hanya soal satu orang. 4 tahun masa anugerah ini dikhususkan bagi umatnya agar mereka terbangun, menyempurnakan diri, dan memanfaatkan jeda yang Tuhan berikan. Brandon melihat betapa krusialnya peranan Trump yang mirip dengan sosok Daud, tidak sempurna menurut standar dunia, tetapi teguh menentang kuasa iblis. Selama 4 tahun itu, keputusan-keputusan Trump akan membatasi serangan dan penganiayaan terhadap kebangkitan rohani, hingga api kebangkitan tradisional dapat menyala kembali di Amerika dan dunia. Kuasa waktu berada di tangan Tuhan. Di alam roh, iblis berusaha mempercepat agenda pemusnahan umat manusia, antara lain dengan memicu kekacauan, teror, dan perang. Rencana mereka adalah mempercepat dimulainya 7 tahun kesusahan besar, sebagaimana tercatat dalam Alkitab, sehingga sebanyak mungkin jiwa terjatuh ke dalam cengkeraman kegelapan. Namun Tuhan menegaskan kepada Brandon, "Setan, akulah yang mengendalikan waktu." Bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Sesingkat apapun jeda Tuhan berikan, itu sudah cukup baginya untuk menyempurnakan rencananya dan menghadirkan kebangkitan rohani yang besar. N7, 4 tahun yang menentukan. Walau iblis terus menekan, Tuhanlah pemilik otoritas untuk memperpanjang waktu. Masa 4 tahun disebut Brandon sebagai N7. Tidak serta-merta mulus, setan akan berupaya menghambat Trump
lewat kelompok radikal, birokrasi yang korup, dan menggiring dunia pada kekacauan. Brandon bahkan melihat secara simbolik ada ular raksasa yang datang dari Teluk Meksiko, melilit Amerika hingga sesak napas. Meski begitu, Tuhan tetap memegang kendali mutlak. Ia menyediakan masa anugerah, bukan agar kita bersantai, melainkan untuk bangkit dan memenuhi panggilan penyelamatan. Ini saatnya kita berdoa, bertobat, dan bersiap menghadapi badai rohani yang terus berkecamuk. Kekuatan doa, Trudeau mundur dan seruan bagi Amerika. Tuhan memerintahkan Brandon untuk membentuk pasukan doa 1 juta orang di seluruh dunia, khusus mendoakan Amerika dan meminta perubahan nyata pada kepemimpinan dunia. Brandon bahkan mengaku telah mendoakan agar Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mundur dari jabatannya dan digantikan oleh sosok yang takut akan Tuhan. Ternyata, tak lama setelah itu, beredar kabar bahwa Trudeau memang mengundurkan diri. Merasa doanya dikabulkan, Brandon semakin bersemangat mengajak orang-orang untuk mendoakan Amerika agar Trump dilindungi, bahkan saat berada di lapangan golf, dan untuk melindungi setidaknya 10 kota dari serangan teror. Menurutnya, jika umat Tuhan bersatu, mereka akan memiliki otoritas ilahi untuk menumpas rencana iblis. Perang terselubung, serangan teror dan ancaman di kota-kota. Dalam nubuatan sebelumnya, Brandon menyebut adanya perang terselubung yang menyamar sebagai rangkaian teror. Ia menggambarkan skenario menakutkan di sebuah kota dengan 100 penyerang serigala tunggal. Setiap truk berisi 2 orang dengan rompi bom. Dengan 50 truk saja, dapat tercipta 10 titik ledakan yang melumpuhkan kota. Oleh sebab itu, Brandon memohon semua orang untuk mendoakan Amerika, Trump dan keluarganya, ke-6 wakil presiden, para anggota kabinet, Elon Musk, serta kedamaian bagi Amerika. Ia yakin bahwa serangan semacam ini dapat dihentikan melalui kuasa doa. Menyikapi wabah dan tanda-tanda akhir zaman. Rasa genting semakin nyata ketika wabah, gempa dan bencana lain mulai bermunculan. Brandon menekankan, kita memang tidak bisa sepenuhnya mencegah bencana seperti pandemi COVID-19. Dalam kedaulatannya, Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi sesuai rencana di alam roh. Namun doa tetap memiliki peranan besar dalam menjaga dan memperkuat iman. Saat tiba waktunya, wabah akan berhenti dengan sendirinya karena memang sudah selesai menjalankan misinya. Kendati begitu, masa anugerah 4 tahun ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar orang-orang dimanapun dapat terbangun sisi ilahinya, menempuh kesempurnaan rohani dan kembali ke asalnya. Panggilan terakhir, menggunakan waktu dengan bijak. Godaan menuju kehancuran kian dipercepat oleh kuasa gelap. Namun Tuhan tidak melihat suku, agama, atau latar belakang seseorang. Siapapun kita punya tanggung jawab untuk berdoa dan menolak kejahatan. Ini saat genting, tetapi bukan saat untuk takut. Justru ini adalah panggilan. Bangkit dan berdoa, menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan dunia, membangkitkan sisi ilahi dan bergabung dalam rencana penyelamatan Tuhan. Brandon memberi pesan kuat kepada semua orang yang bersedia mendoakan Amerika dan dunia. Saya tidak akan goyah oleh apa yang saya lihat. Saya tidak akan terbawa oleh perasaan. Hanya firman Tuhan yang mampu menggerakkan saya. Tuhan sudah berfirman bahwa badai rohani akan terjadi, namun Ia juga menjamin perlindungan bagi umatnya. Oleh karena itu, jadikan masa 4 tahun ini sebagai kesempatan untuk menyempurnakan diri, menolong sesama, serta mempertahankan panggilan dan mandat ilahi dalam kehidupan kita. Semua ada dalam kendali Tuhan. Hanya Dialah yang memegang kunci waktu, menentukan kapan kebangkitan rohani akan dinyatakan secara penuh. Kini, bagian kita adalah setia, bertekun, dan maju dalam iman. Sebab,
Jika umatku mau merendahkan diri dan berdoa, aku akan mendengar dari surga dan memulihkan negeri mereka. Penutup. Seruan Brandon Biggs bukan hanya ditujukan bagi warga Amerika, melainkan bagi seluruh umat manusia. Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, pesan ini mengingatkan kita agar tidak terlena dan tetap menjaga hati, iman, serta panggilan ilahi yang telah dipercayakan kepada kita. Masa 4 tahun N7 adalah jeda berharga, jangan disia-siakan. Bersama, kita dapat menolak kehancuran, melawan kegelapan, dan menyambut kebangkitan rohani yang besar di bawah kuasa dan kasih Tuhan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.